Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang menciptakan kehidupan, Bapa kami yang baik, yang kudus, yang layak kami sembah, yang kami hormati, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kami, yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami, yang memanggil kami dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang memberikan tujuan hidup yang jelas bagi setiap orang percaya untuk hidup masuk di dalam panggilannya yang kudus, menjadi umat pilihannya, menjadi bangsa yang kudus, umat rajani atau punya Allah sendiri, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar melalui apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Kami tidak mau menolak firman-Mu, kami mau terbuka kepada firman-Mu. Berbicaralah, berkuasalah, Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau mengajar kami, menasihati kami, menegur kami, berbicara di dalam hati nurani kami dengan jelas kepada setiap kami. Siapapun kami di tempat ini, Engkau berbicara kepada setiap kami menurut kebesaran kuasa-Mu sendiri Tuhan. Apa yang hamba katakan terbatas, apa yang hamba pikirkan terbatas, tapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang menyatakan firman yang Yesus kehendaki bagi kami lakukan bersama-sama. Tuhan ubah kami, Tuhan pikiran kami diubah oleh firman-Mu. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu seperti pedang bermata dua. Kami terbuka kepada firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami bukan datang untuk mendengar lalu hilang ketika kami keluar. Kami mau firman itu tertanam dalam hati kami seperti tanah yang subur. Demikianlah hati kami Tuhan, sehingga ketika firman-Mu ditabur, kami menerimanya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati mereka jamah mereka Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom. Antusias itu perlu, ya. Antusias itu memecahkan kekakuan di dalam diri, ya. Antusias itu mendorong pikiran saudara untuk siap bereaksi kepada firman Tuhan, ya. Saudaraku, saudara pernah dengar yang namanya Polikarpus? Pernah baca kisahnya nggak? Polikarpus, bukan Polikarpus, ya. Polikarpus. Siapa yang tahu siapa itu Polikarpus? Halo? Polikarpus, bro dan sister, siapa itu Polikarpus? Nah, jadi Polikarpus itu adalah murid langsung daripada Rasul Yohanes. Nah, kalau tidak salah, Polikarpus itu punya murid lagi, namanya Irenaeus. Irenaeus itu muridnya daripada Polikarpus. Nah, Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Dia menjadi uskup, ya, bapak gereja pada usia 101 tahun kalau tidak salah. Itu kita udah masuk peti mati. Ya. Kalau kita umur 70 tahun, 75 tahun mungkin ini ya. Tapi saya nggak mau usia 75 tahun saya pakai kursi roda. Saya masih mau bisa lari sore. Halo, amin. Amin. Pada satu kali Polikarpus itu gubernur pada masa itu, sangat berkuasa. Dia bisa mengambil keputusan untuk menghukum mati orang. Dia sama seperti Pontius Pilatus, punya kuasa untuk memutuskan hukuman mati bagi seseorang yang dianggap memberontak. Pada masa itu, kaisar itu dianggap sebagai dewa. Dia satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Nah, Polikarpus menolak untuk menyembah kaisar. Oleh karena dia dikejar mau dibunuh, akhirnya
murid-murid Polikarpus menyembunyikan Polikarpus di satu tempat. Nah, satu ketika ada satu pertemuan di stadion yang sangat besar. Tiba-tiba nggak tahu siapa yang memprovokasi, satu demi satu mulai berteriak, tangkap Polikarpus, tangkap Polikarpus. Akhirnya gubernur memerintahkan pasukan untuk menangkap Polikarpus. Dan akhirnya persembunyian Polikarpus diketahui. Malam ketika Polikarpus besoknya ditangkap, dia bermimpi bahwa bantal yang dipakainya itu terbakar. Jadi murid-muridnya berusaha menyembunyikan dia lagi, tapi Polikarpus bilang tidak, karena saya sudah dapat mimpi dari Tuhan untuk saya menghadapi ini. Pasukan Romawi datang ke tempat Polikarpus, lalu pasukan Romawi disuruh duduk, tunggu di bawah, lalu murid-murid Polikarpus disuruh kasih makan mereka. Polikarpus bilang, saya minta waktu 1 jam. Lalu dia naik, dia berdoa. 1 jam berlalu, Polikarpus belum berhenti berdoa. Lalu dipikir jangan-jangan melarikan diri, tidak ingin 1 jam, 2 jam, tak ingin berdoa. Sampai akhirnya kepala pasukan kasihan sama Polikarpus. Di dalam perjalanan, kenapa kamu tidak ubah saja pendirian? 1 kali saja kalau mau mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan. Polikarpus tidak mau. Akhirnya dibawa ke stadion. Setelah dibawa ke stadion, gubernur itu mengatakan, apakah kamu menolak untuk menyembah Kaisar? Polikarpus berkata, iya. Sampai pada satu titik pertanyaan gubernur tidak bisa mengubah keputusan Polikarpus. Akhirnya Polikarpus mau dibakar di tengah-tengah stadion. Waktu dia mau dibakar, api dikasih nyala, Polikarpus sujud berdoa. Dia berdoa. Waktu dia mau diikat dan dilemparkan ke dalam api yang besar sekali, Polikarpus menolak untuk diikat. Dia bilang, saya akan datang sendiri ke dalam api. Di dalam cerita yang lain, ketika dia mau jalan ke api, itu tiba-tiba ada angin yang besar mau mengubah arah angin sehingga Polikarpus tidak terbakar. Di dalam cerita yang lain dalam sejarah gereja, Polikarpus akhirnya ditembak sama tentara Romawi dan dia jatuh ke dalam lubang api dan harus terbakar. Saudaraku, itulah kehidupan para pengikut Yesus yang menjadi martir, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan sepenuh hati, menjadi orang yang berani dan tidak takut kepada kematian, dan Allah hadir meneguhkan imannya. Waktu Polikarpus mau dibakar, dia mendengar suara dengan jelas Tuhan berbicara bahwa tetap jangan takut, aku tetapkan hatimu kepada Tuhanmu, aku ya Tuhan bersama. Jadi saudara-saudara, Allah itu memanggil kita dari kegelapan, dari status kita dari orang berdosa, ditebus lunas oleh Tuhan untuk satu tujuan yang jelas. Tidak ada main-main di dalamnya. Tuhan memanggil saudara dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk hidup di dalam panggilannya. Apa panggilannya itu? Atas setiap orang percaya yang menjadi saksi atas kehidupan Yesus. Tidak ada yang lain. Iman saudara kepada Tuhan, saudara mempercayai ketuhanan Yesus, bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dia memakai rahim seorang wanita yang dipilihnya bernama Maria. Lalu dia menebus dosa manusia. Dia mati di kayu salib. Dia naik ke surga. Dan dia menjadi parakletos buat setiap kita. Menjadi advokat, menjadi pensyafaat, pembela kita.
selama-lamanya. Supaya kita hidup di dalam panggilan. Supaya ketika kita lemah, kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Supaya ketika kita pudar, Tuhan menguatkan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita memiliki hati seperti rasul-rasulnya dan murid-murid para rasul? Kita ini hidup di akhir zaman. Walaupun seolah-olah kedatangan Tuhan ditunda-tunda, tapi bukan ditunda. Allah mempunyai waktunya untuk kedatangannya kedua kali. Nah, hari ini topiknya adalah tetap terjaga. Coba katakan sama-sama, tetap terjaga. Tetap terjaga. Apakah saudara ada di dalam keadaan sebagai orang yang terjaga, berjaga-jaga? Saudara tahu arti kata terjaga? Kalaupun mengantuk, dia tidur-tidur ayam aja. Dengar bunyi sesuatu langsung terbangun, itu terjaga. Kalau tidur sampai keluar iler itu bukan terjaga. Itu namanya sono. Tidur sampai sono. Suara dengkurannya terdengar sampai radius 50 km. Pencuri juga masuk takut dengar suara dengkuran. Itu yang mendengkur harimau atau orang. Saking tidurnya nyenyak sekali kelelahannya. Biasanya orang ini punya masalah dengan mendengkur. Aduh, ya. Kita buka doa Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mudah. Ya, ini udah tugas template untuk miss. Missnya apa tuh? Udah tahu lagi. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gantian tuh. Dua ayat sama Maria. Ada nggak Maria? Maria lagi nggak ada. Kalau itu berarti kami sendirian. Ya. Bacanya pelan-pelan supaya semua telinga mendengar dengan baik. Jangan ada yang pura-pura buka Alkitab padahal buka ini ya, game cacing. Matius 25 ayat 1 sampai 13, silakan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke, terima kasih. Saudaraku, menjaga suatu produk, barang agar tetap berkualitas sangat penting bagi sebuah perusahaan.
ya, sangat penting bagi sebuah perusahaan. Tentu tidak boleh mengurangi atau bahkan mengganti ya bahan dengan bahan yang lebih jelek. Maka produk itu bisa jadi produk yang gagal jual. Contohnya ya, gadget merek buah, ada buah nih ya. Ada gadget dengan merek buah tertentu itu harganya lebih mahal daripada handphone merek Vivi. Saya kan nggak endorse, jadi saya ganti handphone merek Vivi. Kenapa lebih mahal? Karena berkualitas, karena value-nya sangat tinggi. Ini dengan merek yang satunya, ada yang tablet sebesar ini harganya cuma 1 juta, tapi ini hampir 7 juta rupiah. Kenapa bisa mahal? Karena material yang dipakai itu berkualitas dan dikerjakan melalui kontrol yang sangat baik. Lewat QC-nya itu beberapa kali. Quality control namanya. QC itu singkatan dari kontrol atas kualitas barang. Kontrol atas kualitas barang. Nah, kalau kita bicara hari ini topiknya tentang terjagalah. Kita tadi baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judulnya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? The parable of the 10 virgins. Virgin itu bisa diartikan menjadi anak darah atau perawan, memiliki konotasi masih menjaga kesucian. Jadi terjaga-jaga ya. Dalam perumpamaan ini, tujuan apakah yang Tuhan Yesus mau capai? Tujuan apa yang Tuhan Yesus mau capai? Pesan apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya? Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya? Dia punya tujuan apa? Dia sedang berbicara tentang hal kerajaan surga, tentang kedatangannya kedua kali. Percayakah saudara bahwa Yesus satu hari akan datang kedua kali? Second coming? Waktunya kapan? Kita tidak tahu. Tapi Allah mengetahui waktunya kapan Yesus akan datang kedua kali. Ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Allah benar-benar menciptakan neraka sebagaimana adanya. Bahwa Allah benar-benar menciptakan neraka. Karena manusia yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, satu hari akan masuk ke dalam neraka kalau mereka tidak mengalami pertobatan. Artinya hukuman kekal. Apa arti kekal? Kekal itu artinya selama-lamanya tanpa batas. Pendeta itu mengatakan tidak mungkin Allah melakukan itu. Ini ajaran universal, banyak sekali. Nanti di kelas pengajaran doktrin, kita akan kelas doktrin gereja, kita akan bahas tentang bidat-bidat. Saya ingin kita melayani, mengunjungi
memberitakan Injil kepada orang-orang dari kelompok-kelompok bidat-bidat yang ada di tanah Tuhan, supaya mereka datang kepada Allah. Tapi kita harus menguasai doktrin mereka, supaya jangan oleh filsafatnya yang kosong kita dijebak dan kita malah dikalahkan. Apa sih pesan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya? Dia ingin kita memiliki sikap seperti 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana. Five virgin ya. 5 perawan, 5 anak darah yang bijaksana. Dia ingin kita hidupnya seperti itu. Apa itu artinya? Dia ingin kita menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Saudara tahu nggak pelita pada zaman Yesus? Maksudnya adalah kita harus menjaga kemurnian hidup kita, kualitas hidup kita. Perumpamaan tersebut tersirat ada tenggang waktu dalam menantikan kedatangan mempelai pria. Artinya dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, orang percaya harus bersikap seperti gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana menggambarkan orang percaya yang selalu menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya Abraham, Yusuf dan Pinehas. Mereka tidak mencemarkan hidupnya, walaupun mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak menghormati Tuhan. Pinehas, sudah tahu ceritanya tentang Pinehas? Pada saat itu Tuhan marah karena bangsa Israel menyembah Baal yang namanya Baal Peor, bukan Baal Peor ya, Baal Peor ya. Tapi Pinehas dia melihat ada seorang pemuda membawa perempuan di tengah-tengah itu, sementara Allah sedang murka dan Pinehas mengejar mereka berdua sampai ke tengah-tengah, lalu ditombaknya di mulutnya mereka. Jangan mencemarkan hidup kita, saudara-saudara. Kita mengabaikan bahwa Allah, Yesus akan sungguh-sungguh datang kedua kali. Terjagalah, saudara-saudara, terjagalah. Maka kita tidak akan hidup sembarangan. Maka kita akan memiliki kesamaan dengan Allah, membenci dosa, saudara. Karena kita tahu mempelai pria akan datang. Jangan beginilah, ya. Ini lama amat sih Tuhan gak datang-datang. Jadi karena kita merasa Tuhan gak datang-datang, kayaknya ditunda-tunda terus. Ada yang berkomentar gini, saya pernah dengar, kayaknya dari dulu, dari zaman Rasul juga bilang dari zaman Rasul, Tuhan Yesus mau datang. Akhirnya sampai sekarang gak datang-datang. Udahlah santai-santai aja. Gak apa-apa lah makan bakso pakai uang OSIS dulu. Kan saya juga yang cari duitnya. Boleh dong pakai sedikit ya. Korupsi uang OSIS. Siapa yang pernah korupsi uang OSIS? Uang OSIS aja dicuri, apalagi kalau jadi anggota dewan nanti. Udahlah gak apa-apa, cuman sedikit doang kok. Ya supaya dapat nilai bagus nggak apa-apa lah, nyogok dosen dikit supaya dapat nilai A. Bawainlah dosen martabak telur sama
martabak manis buatannya Pak Pitoyo. Hashtag kafe ya, harganya 75.000. Satu loyang 8 rasa. Udah, dan bawalah ini untuk dosen. Siapa tahu nilainya yang tadinya D dapat jadi A+ gitu ya. Itu A+ maksudnya A+ dijorokin. Jadi kompromi dikit lah, nggak apa-apa lah hamil di luar nikah, nanti juga nikah ujung-ujungnya. Apa-apa lah, itu juga kasih sayang. Romantis dikit lah, romantis. Nggak apa-apa lah cerai. Ngapain rumah tangga dipertahankan kalau udah nggak cocok? Ada banyak pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita lakukan oleh karena kita mengabaikan hidup kita, tanggung jawab kita sebagai salah seorang dari 5 gadis atau 10 gadis. Kehidupan rohani kita tuh nggak maju-maju, mudah tersinggung, sebentar semangat, ayo kita bakar, menyala sampai menyala, kita bakar kota Sentani dengan Injil semangat. Besok lari terbirit dikejar sama ratu Isabel. Habis demonstrasi sembelih berapa? 300 nabi Baal diancam sama seorang perempuan. Awas lu ya. Ntar kalau saya lihat mukamu, kamu akan saya buat sama seperti daripada salah seorang nabi. Lari itu Elia. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia sendirian, yang lainnya udah jadi martir. Padahal itu asumsi. Apa kata Tuhan kepada Elia di pelajaran kita waktu itu? Ada 7.000 orang yang masih takut sama Tuhan, dan masih ada 100 nabi yang disembunyikan. Dia nggak sendirian. Kenapa juga waktu dia sembelih Nabi Baal dia nggak ajak tuh 100 nabi ya? Dia demonstrasi sendiri. Itu nyembelih 300 orang, selain ngeri, serem, tapi juga habis darah. Allah begitu membenci dosa sehingga tidak ada kesempatan hidup untuk penyembah-penyembah berhala pada masa itu. Pada konteks hari ini kita hidup di akhir zaman. Tuhan mengasihi kita. Dia ingin kita seperti 5 gadis bijaksana. Katakan sama-sama bijaksana. Bijaksana. Apa bijaksana? Apa itu bijaksana? Kalau saudara memutuskan suatu perkara untuk kepentinganmu dengan tepat dan benar, saya nggak bicara tentang kegagalan lalu Allah mengampuni dan dia memulihkan. Saya nggak bicara tentang itu. Itu akan melebar kemana-mana. Hari ini pesan Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1-13, dia ingin berbicara kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya harus berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana. Apakah saudara telah berjaga-jaga? Apakah saudara ada di rule yang benar? Apakah saudara memelihara iman saudara kepada Tuhan? Apakah saudara menjadi seorang Kristen yang produktif? Apakah saudara memiliki target pertumbuhan rohani? Apakah kalian mempunyai target di dalam menyelesaikan pembacaan firman Tuhan supaya saudara memiliki pengetahuan akan Allah dengan benar? Katanya Rasul Paulus harus
Harusnya mengingat usia pertobatanmu, kamu itu jadi cakap mengajar. Cakap mengajar, bro. Cakap mengajar. Cakap mengajar itu gak gampang. Perlu belajar dan perlu praktis. Sabtu 2 minggu sekali kelas doktrin gereja. Sabtu 2 minggu sekali itu kunjungan dan penting. Itu sarana latihan. Itu nggak sebanding dengan apa yang Polikarpus hadapi pada masa itu. Berhadapan dengan penguasa yang mau disembah, yang wajib disembah. Apa Gubernur Lukas NMB suruh kalian sembah dia? Tidak. Apa kuku tante larang kalian untuk datang beribadah? Tidak. Siapa yang larang? Kamu sendiri. Kalau tiba-tiba Tuhan datang, kalau tiba-tiba Tuhan datang, yakin nggak kalian itu termasuk 5 gadis bijaksana atau 5 gadis polis? 5 gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau dipanggil bodoh. Tidak, nggak suka. Paling nggak enak tuh. Tapi banyak orang bodoh melakukan kegiatan bodoh walaupun nggak mau dipanggil bodoh. Banyak orang memutuskan keputusan-keputusan yang bodoh walaupun mereka nggak mau dibilang bodoh. Kita ini human ya, kita ini manusia. Gagal itu bisa saja kita ngalaminnya juga mungkin sudah pernah. Tapi terjaga itu artinya saudara tidak ada di dalam kubangan terus menerus. Terjaga itu artinya saudara menyadari dengan sungguh-sungguh secara sadar bahwa saudara sedang berada di mana, itu terjaga. Sehingga ketika kita ada di jalur yang salah, kita cepat-cepat pindah arah. Coba saya katakan, kalau saudara berkendara ada 2 jalur yang berbeda, satu arah utara, satu arah selatan. Saudara sedang menuju arah utara, tapi saudara berada di jalur utara. Saudara berlawanan arah jalan, lewatnya jalur yang sebelahnya, yang dari utara ke selatan, yang mau ke arah selatan. Apa yang terjadi? Wow, kecelakaan bisa terjadi. Tapi saudara pernah lihat nggak orang-orang yang nekat, yang jalan di jalur yang salah? Pernah lihat? Itu sebenarnya bodoh atau apa ya? Jadi bodoh yang Tuhan maksudkan adalah secara sadar kita mengetahui kita ada di tempat yang salah, tapi kita tetap berada di tempat itu. Itu yang namanya bodoh. Saya mau kasih tahu dulu sedikit kata pelita ya. Karena Tuhan ingin kita menjaga pelita kita. Mari perhatikan ini. Ya. Kata pelita sendiri itu memiliki beberapa makna. Saya kasih 2 contoh aja. Arti kata pelita di dalam bahasa aslinya, yang satu artinya kilauan air. Yang kedua, awal mula benih. Kita dapat lihat akan akar kata dari pelita. Dalam bahasa Ibrani kuno, ya, kata pelita itu berarti ner. Ner. Ya, karena bahasa Ibrani kuno itu tidak menggunakan huruf vokal semua, hanya huruf konsonan saja.
Saudara nggak tahu huruf vokal atau huruf konsonan, silakan tanya guru-guru nanti setelah ibadah. Ya. Bahasa Indonesia kan gitu ya. Ner terdiri dari 2 huruf. Ya. Yang pertama nun dan yang kedua res. Nun berarti permulaan benih. Res berarti simbol dari kepala laki-laki atau permulaan kehidupan. Karena manusia pertama yang diciptakan laki-laki. Jadi apa artinya? Jadi saya mau katakan begini, semua tulisan saya. Jadi saya mau katakan begini. Bersikap seperti 5 gadis bijaksana artinya menjaga hidup kita agar tetap hidup, bertumbuh dan murni dalam kebenaran. Itu harus menjadi perhatian kita. Ya. Sekarang saya mau kasih tahu, barang semahal apapun kalau udah rusak itu nggak ada value, nggak ada nilai. Saudara beli barang semahal apapun kalau udah rusak itu jadi waste. Nggak bisa kalau udah rusak, nggak ada nilai, nggak punya nilai. Tuhan ingin kita menjaga hidup kita, saudara. Tuhan sungguh-sungguh berkata kepada murid-muridnya waktu dia berkumpul bersama murid-muridnya, dia mengajar hal ini. Dia sungguh-sungguh. Yang kedua, Tuhan ingin kita, ketika kita menjaga diri kita, kita mengamat-amati, memperhatikan bagaimana kamu hidup. Efesus 5 ayat 15, tolong dibuka. Perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Efesus 5 ayat 15. 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Iya, perhatikan hidupmu, bagaimana cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijaksana. Perhatikan cara kamu hidup. Apa itu arti kata memperhatikan? Coba kamu perhatikan. Gimana cara memperhatikan? Aduh, seperti ada di depan cermin, saudara. Cara memperhatikan amat-amati, kamu pergi ke depan cermin. Apa yang kamu lakukan di depan cermin? Apa yang kita lakukan kalau kita ada di depan cermin? Yang jelas wajahmu dong, masuk kakimu, ya. Susah kali jawab. Yang diperhatikan ya wajahnya. Kalau perempuan dalam konteks Matius 25, kita mempelai perempuan. Kita lagi mau nikah nih, mau perjamuan kawin. Kamu perjamuan kawin pakai daster atau pakai baju cantik? Halo. Kamu perempuan itu pakai sali kan? Zaman now di kota, yang laki-laki pakai kotekan. Muka itu penuh dengan ludah pinang kah? Yang kamu perhatikan wajahmu, gimana make upnya, sudah bagus atau belum? Aduh luntur, aduh lipstiknya mencong, ketebalan, ya. Alisnya satu naik ke atas kayak gunung Siklop. Aduh ngeri kalau gitu ya. Kayak yang satu turun ke bawah. Coba amati itu. Kalau kamu ada di depan cermin, kamu nih mempelai wanita. Kalau kamu mau nikah gimana? Aduh, kayaknya. Tapi apa mau dikata kalau kita memang sudah nilainya C wajahnya ya. Tapi minimal busana kita harus kita berikan, make up kita, dandanan kita. Coba
Kalau kamu mau menikah nih ya, pria-pria, saya mau kasih contoh. Kamu suka nggak sama foto ini? Nih, mau pilih yang mana nih, Meli? Meli mau ini katalognya nih, katalog. Semper mau yang mana? Oh pada mimpi semua ya. Itu mimpi kamu ya. Kamu cocoknya apa yang ini kali ini? Ini yang kedua nih. Ini yang kedua nih. Mana cepetan operatornya? Woi, operator lama banget. Minggu besok dipecat lah. Nah, mana nih? Orang suruh kasih foto, kasih tulisan. Nih. Gimana? Jeffrey dijodohkan sama ini. Atau yang satunya nih? Nih yang ini. Halo, perhatikan. Coba perhatikan kalau kamu ada di posisi Yesus. Dia berharap mempelai wanitanya itu adalah gadis bijaksana. Siapa di sini yang mau nikah sama wanita yang udah hamil, lalu nggak tahu siapa suami yang menghamili? Mau nggak nikahin gadis seperti itu? Halo? Ya kita bicara lah, nggak usah dalam kasus yang lain ya. Ada banyak sih ya contohnya orang menikah, tapi secara ideal tidak mungkin seorang laki-laki mau menikahi ya seorang laki-laki yang baik yang saleh menikahi perempuan itu yang tadi yang kedua dan ketiga. Mau? Kalau mau besok dicariin. Meli mau ya? Yang kedua tuh kayaknya cocok tuh. Itu di rumah kerjanya berat itu. Apa yang berat juga kaki aja sudah. Itu pas itu. Kan Meli nggak bisa gua katakan berat itu dia cocok. Halo, ya. Jadi orang bodoh sekalipun nggak suka dipanggil bodoh. Makanya banyak orang bodoh melakukan kebodohan supaya tidak terlihat bodoh. Lucu kan? Orang bodoh banyak melakukan kebodohan supaya kelihatan bodoh. Saudara perhatikan ini. Dalam bahasa Inggris, ya, tadi dikatakan sudah kutip the parable of the virgin, artinya, ya, perumpamaan atau cerita atau ibarat tentang 10 perawan atau anak darah. Sebuah kebudayaan yang benar pasti ya mempelai pria akan sangat bahagia dan terhormat jika menikah dengan seorang anak darah atau gadis yang masih virgin seperti Rebeka dan Maria. Siapa itu Rebeka? Ribka. Ishak dicarikan jodoh oleh Abraham melalui Eliezer, didapatinya seorang gadis yang baik dan masih perawan. Walaupun ada sih ya gadis umur berapa belas tahun nikah sama kakek-kakek umur 60 tahun, ada juga anak laki-laki masih muda nikah sama nenek-nenek umur 70 tahun. Mungkin nenek-neneknya tajir kali ya. 5 tahun lagi dapat warisan yang gede, gitu ya. Motivasinya udah nggak benar. Tuhan ingin kita menjaga pelita kita. Katakan amin. Amin. Amin, gak usah ngomong amin. 2 kali amin kok.
Tuhan ingin kita menjaga perintah kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah beritahu bahwa hanya karena Tetapi Tuhan Yesus sudah beritahu bahwa hanya karena kehabisan minyak dan 5 gadis yang bodoh tidak bisa masuk dalam perjamuan kawin. Perhatikan ini, perhatikan baik-baik. Ini pertanyaannya. Apakah memang benar-benar mempelai pria tidak mengenal mereka? Apa benar tuh Tuhan nggak tahu 5 gadis bodoh itu? Nggak usah pakai ilustrasi Tuhan. Apa benar tuh mempelai pria nggak mengenal 5 gadis yang dikatakan sebagai 5 gadis bodoh yang akan dinikahi perjamuan? Jangan salah dimengerti ya. Mempelai pria ini bukannya 1 orang mau menikahi 10 gadis. Itu hanya perumpamaan. Tapi kalaupun pernikahannya adalah pernikahan massal, berarti ada 10 pria yang akan datang menikahi 10 gadis. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Tapi kalau kita mau pahami di dalam perjamuan kawin antara Tuhan dengan gerejanya, diilustrasikan sebagai perjamuan kawin, artinya pertemuan yang membahagiakan, yang sudah lama dinanti-nantikan. Tuhan ingin berjumpa dengan umatnya, dan umatnya ingin berjumpa dengan Tuhan. Ada lagunya kan? Tunggu aku nafas dulu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya manis. Kok ada back soundnya? Saya ingin bertemu dengannya. Tahu lagu itu? Nggak tahu. Parah loh. Pertemuan di udara, berjumpa dengan Tuhan. Pada masa pengangkatan orang percaya, kita bertemu dengan Tuhan. Wow. Konsep kita di dalam masuk kerajaan Allah itu kesana kita nggak ada kawin secara badani lagi. Nikah dengan 10 bidadari, 70 bidadari. Itu teologi yang kebablasan. Apa benar tuh mempelai pria nggak tahu? Sehingga mereka waktu ketuk pintu nggak dikasih masuk, nggak boleh masuk. So, perhatikan ya, 5 gadis bodoh, mereka dengar tiba-tiba mempelai pria mau datang. Lalu dia bilang ke teman-temannya 5 gadis minyak, hei kasih kamu minyakmu dikit dong untuk kami kehabisan minyak, lampu kami udah mau padam, pelita kami mau padam, tolong kasih. Nggak bisa, sorry ya Maria, sorry ya Ingrid, Devita, Henny, nggak bisa kami kasih minyak kami. Nanti kalau kami kasih sedikit ke kamu, habis minyak kami. Ih, egois banget ya 5 gadis bijaksana itu. Menggerutu kali itu 5 gadis bodoh. Pelit banget loh. Katanya konco, katanya sohib, diminta minyak dikit aja pelit. Bukannya gitu. Persoalannya kalau kami kasih ke kamu setengah, itu mempelai datang, berarti ada masa, ada waktu, ada jarak. Tapi sudah terdengar di mana mempelai pria ada dalam perjalanan. Nanti pas sampai di sini kita semua 10-10-nya kehabisan. Berarti kami juga dibilang bodoh. Nggak mau. Udah kamu pergi aja ke sana ke toko. Nanti kamu balik lagi. Akhirnya ya benar ya udah cepet kita lari sama-sama. Kata 5 gadis bodoh itu dengan temannya sama-sama bodoh.
Saudara perhatikan ya. Itu 5 gadis bodoh secara sengaja tidak menyiapkan minyak, persediaan minyak ketika mereka sedang menantikan mempelai-pria datang. Mereka tahu dengan pasti bahwa pelita mereka hanya cukup untuk beberapa waktu saja diisi minyak. Dan mereka harus punya persediaan minyak. Tapi mereka mengabaikan membawa persediaan minyak. Orang percaya yang tidak hidup menjaga standar moralnya, menjaga kekudusannya, lalu mencemarkan hidupnya, itu seperti 5 gadis bodoh. Waktu mereka dengar mau datang, mereka berharap mereka segera mengalami pemulihan, tetapi Tuhan datang tiba-tiba. Nggak ada kesempatan lagi, nggak ada second choice, nggak ada pilihan kedua lagi. Kalau kamu membiasakan hidupmu tidak tertib secara rohani, kamu akan menuai hasilnya, akibatnya satu hari nanti. Kecuali kamu merasa kamu sangat pintar dan mengetahui kedatangan Tuhan itu kapan waktunya, sehingga kamu dapat berkata kepada dirimu, santai aja coy. Gua tahu kok tanggal berapa Tuhan mau datang. Tanggal 15 bulan 13. Artinya kan bodoh. Gak ada bulan 13. Adanya gaji ke-13. Tapi itu untuk PNS ya. Kalau swasta nggak ada gaji ke-13, kasihan. Ya. Kalau mau nggak? Kita jujur, kita berkata sama diri kita sendiri. Ajak tuh komunikasi dirimu sendiri. Kamu ada di posisi mana sekarang? Kamu ada di posisi mana sekarang? Kamu gemar nggak sama firman? Kamu bergaul karib nggak dengan firman? Ini ada ilustrasi ya. Saudara tahu katakan ya. Apa yang akan katak lakukan jika katak dilempar ke dalam air panas? Apa yang akan dia lakukan? Cepat-cepat dia lompat. Panas. Tapi coba katak ditaruh di air dingin. Apa yang dia lakukan? Dia berenang di dalam. Tapi dia nggak tahu bahwa air dinginnya itu ada di dalam panci di atas kompor. Yang dikasih nyala, dipanasin dikit demi sedikit. Lalu tiba-tiba katak tidak sadar bahwa airnya sudah mendidih di atas 100 derajat dan dia nggak bisa lepas dari jebakannya. 5 gadis bodoh itu seperti itu. Kita tuh nggak sadar, kita merasa kita ada di tempat yang baik, yang nyaman, yang enak, menyenangkan. Imajinasi kita tuh lebih senang sama hal-hal yang tidak menyenang, yang tidak benar, dan kita menganggap itu tidak apa-apa. Film-film mempertontonkan adegan-adegan ciuman dan kita menyaksikannya. Bahkan beberapa film-film menawarkan tentang percintaan sejenis. Saya beberapa kali menyaksikan acara UFC ya, pertarungan bebas antara laki-laki berotot. Saya sampai kepada satu kesimpulan begini. Apa yang mereka kejar sebenarnya? Honor, kemuliaan, kehormatan, penghargaan. Saya lebih cenderung kepada uang yang mereka cari. Saling memukul secara brutal. Bahkan beberapa lengan para petarung UFC itu sampai patah. Patah lepas. Karena masih di dalam daging saja tidak lepas. Itu mengerikan. Tapi itu dipertontonkan. Dan kita berpikir bahwa itu biasa aja.
terlalu sensi banget sama hal-hal gitu. Ada kan kekerasan, game-game berbau kekerasan, memaki, itu banyak ditawarkan oleh dunia ini. Dan kita melahapnya, menganggap hal itu biasa aja, cuman game. Saudara bisa nggak berpikir dengan jernih bahwa mereka secara perlahan dunia ini, Hollywood sedang mau mengubah konsep berpikir manusia. Film-film FTV tentang percintaan, ya, itu isinya tentang apa? Pacaran, senang-senang, putus, selingkuh, yang kaya sama yang miskin, yang kaya benci yang miskin. Itu isinya begitu. Dan kita nggak menyadari bahwa akhirnya kita punya pandangan begini. Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja terjadi. Yang penting gak mengganggu hidup saya. Itu yang dilakukan oleh Lot bersama istri dan anak-anak. Tapi secara tidak disadari, Sodom dan Gomora juga udah merasuk dalam kehidupannya. Itu mengerikannya. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, apa yang akan kamu katakan? Kamu mau ketuk pintu. Yesus bilang apa? Aku gak kenal. Pertanyaannya, kenapa Allah gak mengenal? Berarti kita gak masuk kriteria dalam pemilihan sebagai mempelai wanita. Mari perhatikan baik-baik cara hidup kita, saudara-saudara. Bagaimana kehidupan rohanimu hari ini? Bagaimana, apakah engkau bergaul karib dengan Tuhan di dalam doa-doamu setiap hari? Apakah engkau mencari wajahnya? Apakah ada air mata di situ? Apakah ada kesukaan kepada firman-Nya? Jangan terus mengeraskan hati. Jangan terus menganggap bahwa kamu ada di tempat yang aman. Saya cukup sampai di sini. Saya persilakan saudara bikin konklusi sendiri, bikin kesimpulan sendiri dari apa yang saya sampaikan dari Matius pasal 25 ayat 1-15. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Respect Tuhan, hormat sama Tuhan. Dengarkan Roh Kudus berbicara di dalam hati. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan akhir hidupmu? Kemana tujuan akhir hidupmu pergi nanti? Di mana kamu berada satu hari nanti? Kemana tujuan akhir hidup kita? Bukankah Allah begitu mengasihi kita dan kita berharga di matanya? Anak-anak muda, jangan habiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Karena apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kita yang bekerja, jangan hanya terfokus kepada kehidupan kita, tapi tujuannya, tujuan akhirnya. Berdoalah kepada Tuhan, saudara-saudara. Selalu ada anugerah di dalam pertobatan. Selalu ada kasih karunia tersedia. Yesus menjadi parakletos bagi kita.
butuh urapan baru, kalau engkau menantikan jamahan Tuhan untuk hidupmu supaya engkau bangkit, engkau boleh mengangkat tanganmu di tempat duduk dan berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa, Bapa yang besar, Bapa yang kekal. Kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu, atas firman yang Kau berikan kepada kami, sehingga jangan sampai kami berjalan di dalam kegelapan. Firman-Mu mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, pimpinlah kami. Tuhan, pimpinlah kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus, pimpinlah kami. Kami membutuhkan-Mu, Roh Kudus, memimpin kami, menerangi kami. Oh, Engkau Allah kami yang besar, Tuhan. Pulihkanlah umat-Mu. Pulihkanlah umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus